Selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan memandang Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Saya percaya setiap kita punya saat-saat yang indah dan waktu-waktu yang indah yang kita rindukan dalam hidup ini. Tapi pagi hari ini kita mau memandang Tuhan. Inilah kerinduan kita yang harus kita pertahankan. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena cinta dan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Mari kita katakan saat indah. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu,
abadi, kasih-Mu tiada tuanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada tuanya. Kasih-Mu tiada tuanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada tuanya. Kasih-Mu tiada duanya. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah kudus minggu pada hari ini, biarlah datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah Mazmur 30 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, buat sepanjang satu minggu ini Tuhan telah menyertai setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh melakukan segala perkara itu karena pertolongan, karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih-Mu Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sangat bersyukur dan mengucap syukur atas pertolongan-Mu itu Tuhan. Biarlah anugerah yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami, Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami boleh merespon dengan baik, dengan benar Tuhan. Sehingga kami pada hari ini seluruh jemaat Tuhan datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih atas pertolongan Tuhan, atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau memuji Tuhan di tempat ini Tuhan. Ajar kami untuk membuka hati kami Tuhan, ajar kami untuk merendahkan hati kami Tuhan, ajar kami untuk mengundang hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan, menguasai setiap hidup kami Tuhan, sehingga perubahan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang mengalami beban berat boleh mendapat kelegaan yang daripada Tuhan. Kami yang mengalami sakit boleh mendapat jamahan yang daripada Tuhan, sehingga kesembuhan itu boleh terjadi Tuhan. Kami yakin Tuhan, apapun yang kami alami pada hari ini Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh pulang dengan membawa sorak-sorai daripada Tuhan, membawa damai dan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi seluruh jemaat di tempat ini dengan urapan daripada kasih Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh membuka hati pemikiran kami Tuhan, semuanya tertuju hanya kepadamu Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang akan ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan kepada tangan pengasihan-Mu Tuhan, baik itu worship leader, singers, pemain musik, usher, pendoa syafaat, guru sekolah minggu yang menjalankan SID, apapun tanggung jawab kami, pelayanan kami pada hari ini Tuhan. Terlebih yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Novi yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan urapi secara khusus Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu yang dibagikan Tuhan boleh menjadi rema atas kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan mengalir atas hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian Tuhan, sehingga sepenuhnya pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat jemaat di tempat ini, menjadi berkat buat lingkungan di sekitar kami Tuhan. Kami juga berdoa kepada teman-teman kami Tuhan yang saat ini mungkin sakit, biarlah Tuhan jamah sembuhkan mereka, pulihkan Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh memuji Tuhan, berkumpul di tempat ini Tuhan. Yang bermalas-malasan Tuhan ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Yang dalam pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan tidak boleh bisa ditinggalkan Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami bukan ibadah yang rutinitas Tuhan, tetapi ibadah kami sebagai ucapan syukur kami atas pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, masih tetap kuat berdiri. Seberapa banyak kita hari ini yang bersuka cita, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan bunyi masuk gerbangnya bersyukur. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari jemaat Tuhan, mari kita nyanyikan pujian lagi dari utara ke selatan. Allahku dahsyat. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, dan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, namamu. Oh, tinggikan namamu, Allah ku dahsyat. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita punya kesaksian masing-masing bersama Tuhan. Amin. Kalau ada jemaat Tuhan yang mau bersaksi, dipersilakan. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Aku mau ngasih kesaksian karena Tuhan udah baik sama aku. Karena pas aku kemarin Minggu, Sabtu itu kan aku lepas malam, lepas jaga dari rumah sakit. Aku ceritanya mau sarapan, Aku ini nih, teman aku bilang, aku mau makan mie ayam ya. Ya udah deh, aku makan bubur aja yang di seberang sana. Aku bilang gitu. Aku singkat cerita, aku ke tukang bubur itu. Aku tukang bubur itu, beli bubur itu kan. Pas nyebrang pertama tuh nggak kenapa-napa. Karena aku ya udah nyebrang aja gitu. Nyebrang selesai, aku bungkus tuh bubur udah selesai tuh aku mau balik lagi ke tempat teman aku itu. Aku lihat di situ, dia motor sama mobil itu pelan banget jalannya. Aku bilang, itu paling jauh dari aku. Aku bilang, jauh kali itu. Aku pelan-pelan jalan. Ternyata gak lama kemudian dia cepet banget, dia kenceng banget. Ngampirin aku, untung aja di situ aku cuma bilang gini, Tuhan Yesus tolong aku gak mau. Aku bilang gitu. Tapi Tuhan tuh dahsyat banget, dia tiba-tiba tuh langsung berhenti mobilnya, motornya juga udah hampir oleng. Dan kalau dia kenceng di situ, aku nggak ngerti lagi. Aku bakalan mati atau gimana? Aku nggak ngerti karena aku bakalan terpental di situ. Tapi memang sebelum dari hal itu, aku cuma bilang Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Aku udah diselamatkan nyawanya sama Tuhan. Mungkin aku kurang bersyukur sama Tuhan karena Tuhan kasih aku. Mungkin banyak banget sebelum Shalom itu lahir. Memang dari saat itu papahnya Shalom itu turun dari kapal, dia tuh dikasih cobaan. Pas di kapal luar negeri itu dia dikasih nilai yang bagus. Tapi saat dia turun dari kapal dan ke kantor, itu dikasih nilai, di kantor itu nilainya jelek. Padahal ya memang suamiku saat itu nggak foto, di kapten itu nggak foto kalau misalnya nilai itu bagus. Ternyata sampai kantor tuh nilainya jelek dan akhirnya dia dipindahin flat yang gajinya kecil. Akhirnya aku kata suamiku cuma bilang gini, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Di saat itu dia belum tahu kalau aku hamil kan. Ternyata dia tahu, kata dia, bodoh amat, berapapun gaji gue yang penting Tuhan kasih. Berkat gue yang segitu berarti itu buat anakku gitu. Buat anakku, dan katanya yang penting kamu hamil dan Tuhan tuh kasih berkat yang lebih daripada itu. Gak apa-apa, yang penting yang mau orang jahat kayak gimana sama aku, yang penting aku ngelakuin hal dan tugas aku yang bagus. Nah setelah dari itu, ternyata pas Shalom umur 3 bulan, ya biasalah kalau orang pelaut kan awalnya bagus tuh keuangan tuh, lama-lama kan juga gosrok ya, geser lama-lama. Akhirnya aku bilang sama dia, aku naik kapal aja kali ya, ya udah yuk naik kapal nggak apa-apa. Udahlah, dia medical check up segala macam. Ternyata Tuhan kasih cobaan lagi. Pas dicek ternyata dia punya amandel itu membesar. Dan karena aku di bidang medis kan, pertama ternyata amandelnya kecil segini. Ternyata dia lama-lama jadi 5 cm dan itu bisa menutup ke saluran pernafasan. Dan dia juga kalau tidur tuh ngoroknya bukan main dan sampai nafasnya sampai gitu loh. Tapi aku bilang, oh ternyata tuh habis itu pas dicek, katanya dokternya ini harus dioperasi dan gak bisa masuk kapal. Terus aku bilang, aduh duit kita udah kembang kempis, gimana ini? Aku bilang gitu. Terus kata dia, tapi bisa nggak kalau misalnya
kita tuh mau konsul sama dokter, tapi dokter yang beda, yang bukan di rumah sakit Pertamina, karena kita tahu kalau di rumah sakit Pertamina itu ada aja gitu, kalau pelaut tuh ada aja yang dibuat jelek. Dan kolesterol suamiku tuh memang dari dulu nggak pernah yang namanya turun, aku pun takut. Terus singkat cerita aku konsul ke dokter di rumah sakitku, kata dokter itu, ya memang Pak, kamu nggak bisa naik kapal dulu, karena kamu harus dioperasi, kata dia. Terus aku bilang, dok, terus pemulihannya berapa lama dan bagaimana ini dok? Kita harus periksa lagi yang kayak gimana atau gimana? Terus baru dia bilang, ya kamu operasi dulu aja, tapi di sini kita nggak bisa pakai BPJS, kata dia. Oh ya udah deh dok, nggak apa-apa. Kata Firman, ya udah lo yuk, kita mau kemana nih? Duit kita nggak ada buat operasi gitu kan. Terus aku bilang, oh yaudah yuk, aku punya temen, aku bilang gitu. Kita ke Koja aja langsung ya. Lah udahlah aku ke Koja, aku cek lagi sama dokter itu, kata dia, pantes Pak Bapak ngorok itu tuh karena pernafasnya emang tersumbat banget, emang itu tuh dia punya tenggorokan sama itu tuh gini nih, lengket banget dia punya. Akhirnya udahlah operasi tuh dia tanggal berapa, dia operasi, setelah dari itu memang di situ karena anakku masih 3 bulan, aku bingung juga kan mamaku gimana, anakku masih 3 bulan, kasihan juga dia kalau misalnya jagain Shalom kalau masih 3 bulan bangun pasti kan tiap 2 jam bangun. Tapi aku bilang, katanya suamiku, udah aku gak usah dijagain, pagi aja aku dijagain. Oke. Akhirnya dioperasi segala macam dan puji Tuhan ya dia bisa naik kapal. Itu memang anugerah terbesar sama aku karena menurut aku Tuhan Yesus baik selama dari aku 4 tahun gue punya anak, aku dikasih anak tapi dikasih cobaan, tapi gak apa-apa, yang penting aku cuma bilang Tuhan Yesus baik sampai saat ini. Dan dia bisa menjaga aku, nyawa aku khususnya karena aku cuma mikir waktu kemarin itu, kalau aku nggak dijaga sama Tuhan Yesus, kalau aku nggak nyebut nama Tuhan Yesus mungkin nggak ada gitu. Dan teman-teman aku pun yang di samping aku yang di seberang sana nggak dengar, cuman yang sebelah sana, awas bu, awas, aku padahal udah gini loh. Tapi ternyata dia masih jaga aku. Aku bilang nama Tuhan tuh besar dan walaupun banyak cobaan yang kita hadapi saat-saat ini, tapi Tuhan Yesus masih mau tolong, nggak lewat manapun itu, lewat dari diri kita sendiri sebenarnya, dari orang lain bisa. Udah itu aja sih, terima kasih. Shalom. Terima kasih saya masih dikasih kesempatan berdiri pada pagi hari ini di tempat ini, di mana kita juga berdiri di sini sama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya mulai sakit dari tanggal 15 bulan 7. Yang saya jalani rumah sakit ada 3. Rumah sakit Tanjung Priok, rumah sakit Koja, terakhir saya di rumah sakit Cipto. Penyakit saya ketahuannya di rumah sakit Cipto karena di rumah sakit yang saya jalani gak kelihatan penyakitnya, yang dibilangnya lah alatnya tidak ada. Setelah saya menjalani rumah sakit Cipto, baru penyakit saya kelihatan. Penyakit saya itu adalah tumor. Tumor itu ada pada pencernaan, menutupi pencernaan saya. Di atasnya dia menutupi tumor itu. Tapi sampai sekarang saya masih menjalani karena belum bisa dioperasi, karena masih kami menunggu perintah peraturan dari kedokteran. Tapi itulah baiknya Tuhan kepada kami. Begitu lamanya saya di rumah sakit, saya hampir gak mampu dan gak tahan. Karena saya udah tahu sakit, puasa lagi. Pada saat hari itu saya udah pasrah kepada Tuhan. Karena saya gak mampu, saya mengalami gak mampu. Saya lihat kanan kiriku semua nangis. Karena dia juga mengalami apa yang di dalam perutnya, sama seperti aku. Saya itu udah pasrah karena aku gak tahan pada saat itu. Saya bilang sama istriku, aku udah gak tahan, Ma. Sakit kali siniku, tapi
istriku tetap tegar menghadapi ini semua. Tiba-tiba dia berdoa di peluknya saya. Saya nggak tahu kenapa di perut saya ada air jatuh. Terus saya bangun, saya lihat rupanya istriku lagi menangis berdoa, menetes di perutku basah. Saya sambil menangis di situ karena nggak tahannya aku, nggak mampu lagi aku pada saat itu untuk hidup. Tapi tegarnya istriku untuk mendoakan aku, akhirnya saya bisa sehat kembali pada saat ini. Memang betul, Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak pernah memberi sekejap itu kita memohon, dia langsung memberi. Enggak, masih bisa dia. Kita dikasih pertolongan, benar dikasih pertolongan, tapi masih dikasih juga itu cobaan. Itu saya alami. Yang saya pernah alami, contoh Pak Gembala pernah bulan yang lalu, dia menceritakan di sini masalah restoran. Ini sebagai contoh bagi saya. Restoran itu hari biasa ramai sekali. Gimana kalau hari libur? Mungkin itu lebih luar biasa ramainya. Tapi mungkin karena pemilik restoran itu adalah orang Kristen, tutup hari Minggu. Saya tarik pada diriku. Pada hari itu kurenungkan itu omongan Pak Gembala ini. Saya tarik pada diriku. Saya kadang-kadang bertugas Minggu. Kenapa pada hari Minggu ini saya tidak bisa hadir ke gereja gara-gara tugas? Saya tinggalkan kerjaanku. Memang saya tinggalkan, asli saya tinggalkan. Saya tinggalkan kerjaanku itu, saya pergi ke gereja. Saya duduk di situ itu. Tiba-tiba HP saya ada WA-nya. Bapak James Siregar tidak ada di tempat. Personalia datang. Tumben-tumbennya personalia datang hari Minggu. Biasanya nggak pernah. Itulah cobaan itu kepada saya. Jadi saya langsung ngomong sama istriku, ini bagaimana ini mah? Udah kau pergi aja kerja. Ku tinggalkan, saya lari dari sini. Entah lari berapa itu nggak tahu. Sampai di kerjaan ternyata personaliannya sudah tidak ada. Itulah cobaan itu. Hari Senin berikutnya saya dipanggil dengan personalia. Kak, padahal saya berdoa. Waktu mau meninggalkan tanggung jawab saya berdoa. Saya tinggalkan tanggung jawab kayak ini Tuhan untuk memuliakan namamu. Tapi saya pada saat itu sempat juga mengeluh. Kenapa saya tinggalkan pekerjaan saya, datang cobaan seperti ini ke saya lagi. Saya ditegur oleh personalia. Pada saat itu Bapak James Siregar tolong datang ke kantor saya. Sepanjang jalan menuju personalia ini saya selalu berdoa. Lindungi aku Tuhan. Bagaimana ini? Sampai saya di situ, saya ditanya, Bapak saya datang hari Minggu, Bapak nggak ada ya? Bapak tinggalkan pekerjaan Bapak? Iya Pak. Saya terus terang Pak, saya tinggalkan, saya bukan kemana-mana. Saya ibadah untuk memuji nama Tuhan, tapi apa boleh buat? Bapak datang, saya bilang itu. Oh gitu katanya. Pada saat itu juga saya dapat, Pak James Siregar, mulai hari ini kubebaskan kau hari Minggu, silakan ibadah. Itulah kebaikan Tuhan itu saya ambil contoh pada saat itu restoran itu, saya ambil contoh. Jadi sekarang saya itu setiap hari Minggu walaupun tugas saya ke gereja bebas pulsa. Cuma pada saat itu saya langsung datang penyakit saya sakit. Akhirnya saya juga ya sakit lagi seperti ini. Sekarang saya udah sehat. Bapak benar, timbangan saya hari itu 120. Sekarang 76, tadi saya pagi timbang udah naik sekilo, 77 sekarang. Tapi sudah sehat, bisa berdiri lagi. Itu adalah kebaikan Tuhan. Jadi kepada saudara-saudaraku yang pernah mengalami, yang ada saat ini mengalami seperti saya, suaminya sakit, bareng-barenglah berdoa supaya suami itu. Aku salut dengan istriku, aku terima kasih banyak yang begitu tegar yang menghadap saya. Saya sebenarnya itu sudah kayak mana ya, cobalah ibu bayangkan itu dari lantai 7 pergi ke sana, ke seberang sana. Bukan saya naik kursi roda, tempat tidur itu digeret-geret karena saya diperiksa, tapi dia selalu tegar. Saya kadang-kadang kasihan melihatnya. Ya ampun, kalau masih kursi roda, masih ringan bu, tempat tidur bu, ya ampun dibawa dia. Tapi syukurlah istriku memang benar-benar setia untuk menemani aku di waktu sakit. Pada saat itu
saya mulai masuk kerja 3 hari, semua heran melihat saya karena timbangan. Semua nangis melihat saya, terutama sekali yang punya yayasan melihat saya. Nangis, sedih, tak biasanya. Kami atasan ada 3, 8 hari dia operasi, ambayan setelah masuk langsung dipecat, diganti. Saya udah sebulan lebih masih dipakai. Itulah kelebihan Tuhan itu kepada saya. Pada saat itu saya bekerja, langsung ketua yayasan saya melihat saya, Pak Jim mengatakan mulai hari Sabtu kemarin, Pak Jim, saya kasih cuti sebulan, gaji tidak berkurang. Itulah kebaikan Tuhan. Sampai sekarang saya masih cuti, mulai dari hari Sabtu kemarin. 1 bulan saya dikasih untuk istirahat. Padahal apa? Teman saya 8 hari dipecat. Itulah makanya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Memang kita tahu Tuhan itu sangat baik, tapi tidak ada di situ kita minta langsung ada, enggak ada. Pasti dikasih cobaan lagi. Itulah saya bayangkan tadi kan. Saya udah mau memuji dia, tapi masih dikasih cobaan. Tapi akhirnya ya saya dibebaskan pulsa juga. Itulah kebaikannya. Jadi marilah kita sama-sama berdoa. Kalau bila ada kesulitan kita, sama-sama keluarga mendukung. Karena keluarga aku juga mendukung, apalagi pada anakku si Reni. Pulangnya selalu malam kerja. Sempatkan dia datang ke rumah sakit. Jadi pada saudara-saudaraku yang ngasih support, mendukung ke aku, saya minta terima kasih banyak. Saya nggak bisa membalasnya, Tuhan Yesus yang membalasnya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Katanya ada kesaksian dari pra remaja.
kesaksian yang luar biasa. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah bersaksi. Percayalah bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup ini sudah seizin Tuhan. Intinya jangan kecewa, jangan menyerah, karena bukan kita yang mengatur penyelesaian. Amin. Makanya pengkhotbah mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari tetap berdoa, berserah pada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebesaran firman Tuhan. Saat kita melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Suara sekolah minggu pra remaja silakan ke depan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Karena kami tahu Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Itulah sebabnya hati kami selalu percaya dan berserah hanya kepadamu. Dan kami tahu di tengah-tengah persoalan, tantangan hidup, pencobaan, kami tetap berharap kepadamu. Dan firman-Mu berkata bahwa pengharapan kami di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Dan Engkau akan menjawab setiap keluh kesah dan pengharapan kami tepat pada waktu-Mu saja Bapa. Dan pagi hari ini sebelum kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu, tetap kami persembahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Mereka adalah penerus-penerus gereja-Mu. Mereka adalah penerus-penerus menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan anak-anak kami dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Tuhan buat anak-anak kami ini. Turunlah penjagaan Tuhan buat anak kami ini ya Tuhan. Mereka boleh bertumbuh berkembang dalam kasih Kristus. Dijauhkan dari segala roh maut, segala kecelakaan, kecacatan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak kami ini sungguh-sungguh boleh bertumbuh dan berkembang di dalam kasih Kristus. Diperlengkapi dengan karunia-karunia dari Tuhan. Diperlengkapi dengan talenta dari sorgawi. Sehingga anak-anak kami ini menjadi anak yang luar biasa di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai anak-anak kami menjadi saksi Kristus. Karena itu Bapa, kami persembahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Masa depan mereka, hidup mereka sepenuhnya yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tolak segala kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa setan iblis yang mencoba merusak hati dan pikiran anak-anak kami ini. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah Engkau sertai anak-anak kami ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau sertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam diri anak-anak ini boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh kemenangan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh berkat buat anak-anak kami ini. Oleh karena itu Bapa, kami percaya penyertaan-Mu ada. Sehingga menjadi rancangan-Mu boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapa, kami persembahkan anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau memberkati mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak ini milik-Mu Tuhan, anak-anak milik kepunyaan-Mu. Kami serahkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat anak-anak kami ini. Biarlah Engkau sertai mereka sekali lagi dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tahu Engkau punya maksud dan rencana yang indah bagi anak-anak kami ini. Karena itu Bapa, jadi
seperti apa yang Kau kehendaki buat anak-anak kami ini. Kami juga serahkan kedua orang tua mereka. Apapun usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung senantiasa. Sehingga keluarga mereka boleh menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan sebentar kami membuka hati dan pikiran kami, telinga kami seperti seorang murid, mau dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan. Karena itu Bapak juga urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan, yang akan kami pelajari bersama-sama pagi hari ini. Dan urapi secara khusus hamba-Mu, Ibu Novi yang sudah setia dan taat untuk boleh datang kembali ke tempat itu menjadi saluran berkat melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapak urapan secara khusus turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini, boleh tersampaikan ya Tuhan. Sehingga kami yang sakit boleh disembuhkan, kami yang lemah boleh dikuatkan, yang menderita boleh mendapat penghiburan yang baru, bahkan yang berputus asa mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami tolak kuasa iblis yang mencoba mencuri firman-Mu dari hati kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta kuasa Roh Kudus bekerja dengan sepenuhnya dan leluasa, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Novi. Bapak Ibu, saya merasa diberkati banget di tempat ini. Saya tahu bahwa di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya yakin bahwa setiap kita gak ada satupun yang Tuhan sediakan masa depan yang buruk. Karena janji firman-Nya mengatakan apa? Bahwa rancangan yang Tuhan sediakan adalah rancangan yang damai sejahtera, yang terbaik, yang penuh pengharapan. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan. Tadi pagi, kemarin saya udah siapin khotbah, sharing di tempat ini, dan saya pengen nyanyi satu lagu, bahwa Tuhan adalah alasan kita hidup. Dan memang benar saudara, kita hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Setuju ya? Sepakat ya? Tapi tadi pagi waktu ke saya mandi, Tuhan ubah lagunya. Tiba-tiba Tuhan kasih apa? Hidup ini adalah kesempatan. Saya nggak tahu saudara kalau kesaksiannya luar biasa ya. Masih dikasih kesempatan ya. Saudara lihat sendiri bagaimana Bapak Gembala di tempat ini dikasih kekuatan, kesehatan untuk ada sama-sama kita sampai detik ini. Nggak nyangka ya, semua karena kebaikan Tuhan. Satu hal sebelum saya lupa dari kesaksian tadi, saya ajak saudara untuk baca di Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Ini di luar yang saya persiapkan saudara, tapi saya mau bagi sedikit, kelihatannya sepele tapi ini penting saudara. Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Saya bacain ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Baca bareng-bareng ya, 3, 4. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, sebab dan amin. Kita tanpa sadar, kita sering mengatakan bahwa Tuhan kasih pencobaan, Tuhan kasih pencobaan. Firman-Nya mengatakan bahwa Tuhan gak pernah kasih kita sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk datangnya selalu dari si jahat. Tuhan gak pernah, kalau saudara baca di full satu perikop, di ayat 17-nya dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi benar-benar nyata, Tuhan tidak pernah memberikan kita yang jahat. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, itu dengan maksud yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita kuat. Anak sekolah tanpa ujian, tanpa belajar, jadi bodoh anak kita. Ngapain sekolah?
Di sekolah itu supaya dia pinter, kepinterannya itu teruji melalui ujian, kemudian dia akan naik kelas. Sama kayak kita, Tuhan izinkan si jahat ngapa-ngapain hidup kita, tapi Tuhan kasih batasan bahwa itu enggak akan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Sama seperti Ayub, itu berlaku untuk semua kita. Jadi artinya apa? Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk menjadikan kita lebih kuat, untuk kita naik level lagi, untuk kita semakin dewasa, rohani kita semakin naik kelas dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kita jadi orang yang mateng di dalam kebenaran firman. Sampai kita kuat, tidak tergoyahkan. Bukan berarti gini saudara, aku sudah baik, aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau, aku udah rajin ke gereja, aku udah baca Alkitab, aku udah nyembah. Kenapa kok masih ada aja masalah dalam hidupku? Gitu enggak saudara biasanya kita ya? Gimana kalau mulai hari ini kita dibalik, cara pemikiran kita dibalik? Karena dunia itu kebiasaan mengajarkan yang negatif, negatif, negatif. Tapi enggak pernah melihat dari sisi lainnya, sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang hebat yang Tuhan udah persiapkan buat setiap kita. Kenapa sih kok orang itu ngomong kenapa aku sudah baik tapi kok masalah terus datang, lebih parah daripada sebelum aku menjadi baik. Kita lihat dari sisi baliknya saudara. Tuhan waktu melihat hidup kita ini amburadul, dia paksa kita untuk kita hidup bersama dia. Kenapa? Karena dia tahu di depan bakalan ada sesuatu yang kita hadapi. Kalau kita tidak kuat sama Tuhan, kita hilang. Masuk neraka saudara. Syukur-syukur kalau kita masih bernafas, ada kesempatan, dikasih pengertian, kita ngerti dan kita balik kepada Tuhan. Kalau enggak, binasa saudara. Penyesalan terlambat itu setelah melewati 1 kali 2 meter. Tapi selama 1 kali 2 meter belum lewat, itu tidak ada kata terlambat. Karena kesempatan itu selalu ada. Itu Tuhan kita yang dahsyat, amin. Dibalik ya cara berpikirnya. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Dan Tuhan sayang aku supaya aku tidak jatuh. Waktu menghadapi ujian, Tuhan persiapkan aku untuk hari ini aku belajar. Menjadi kuat, menjadi rajin ibadah, menjadi rajin nyembah. Kita tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, hebat, kita dibuat sadar bahwa Allah itu keren di dalam hidup kita. Betul saudara? Waktu kita melewati masuk dalam masalah, waktu si jahat nyobain kita dan Tuhan izinkan, Tuhan gak khawatir kita hilang, amin. Tuhan gak khawatir kita gak percaya dia, Tuhan gak khawatir kita goyah. Kenapa? Tuhan udah persiapin kita udah diajarin Tuhan. Betul gak Pak tadi? Gak pernah ke gereja, begitu rajin ke gereja kok terus masalah datang. Iya gak? Semua waktu terbaik Tuhan berikan. Itu saudara, belum masuk ke khotbah. Ini dapat gara-gara tadi dengerin kesaksian luar biasa. Pagi hari ini saya pengen belajar setiap kita bahwa saya kasih judulnya pagi hari ini itu lupakan. Ada yang tahu? Kuis berhadiah, lupakan masa lalu. Lupakan masa lalu. Penyesalan, kebanggaan masa lalu. Wah dulu aku hebat, sekarang aku kok gini ya. Lupakan. Tuhan hidupku kok gini amat ya. Ini gara-gara salahnya siapa nih? Orang tuaku, saudaraku, temanku, sahabatku yang membuat hidupku hancur sehingga aku sampai hari ini aku begini. Hari ini kita belajar lupakan apa yang ada di belakang. Lupakan semua yang terjadi di belakang kita. Dan mulai detik ini kita ke depan melangkah bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Harus jadi berkat.
Jadi suatu saat kita memandang wajah Tuhan kita itu sukacita. Tapi kita nggak nunduk gini saudara. Kalau hidup kita amburadul, nggak berjalan dalam kebenaran firman, ketemu Tuhan kita malu loh saudara. Betul nggak? Sudah nafasnya ditaruh di kita, Tuhan diam di dalam kita. Kita diberi nafas tanpa bayar, tanpa tabung oksigen, kesehatan, kekuatan. Sekalipun hari ini kita tidak tahu mau makan apa, tapi kita dikasih kekuatan roh jiwa tubuh kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Loh gimana Tuhan, aku tidak bisa pelayanan, aku tidak bisa banyak bergerak, tapi kita bisa menyembah dimanapun, betul? Lupakan masa lalu. Saya mau bagi cerita tentang Yosua. Ada yang tahu? Tuhan pernah bilang apa sama Yosua? Supaya Yosua dihapuskan ingatannya tentang sesuatu. Yosua adalah abdinya Musa. Kemana aja Musa pelayanan dia diajak. Tapi hari itu setelah bangsa Israel memberontak kepada Tuhan dan musuhi Musa, ya enggak? Kamu mau bawa aku mati di padang gurun, enak-enak di Mesir, ya kan? Bisa makan enak, tanahnya subur. Saudara tahu Mbak, bangsa Israel tinggal di Mesir. Sekalipun image di dalam kita adalah Mesir itu adalah padang gurun ya. Tapi bangsa Israel ditaruh Tuhan, ditempatkan di tempat terbaik, yang subur, yang hijau. Itu adalah bagian. Saudara lihat, kalau kita disayang Tuhan, sekitar kita gersang kayak gimana pun kita nggak akan mengalami itu. Betul saudara? Mereka marah sama Musa. Katanya mau disuruh keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang subur, banyak susu madu, banyak daging, segala macam. Semuanya kenikmatan yang dibayangin. Tapi kok kenyataannya hari ini tuh kita di padang gurun, kita ini kelaparan, kita ini kehausan, hampir mati. Sampai mereka mau balik ke Mesir. Manusia itu seneng banget diperbudak sama dosa. Tidak percaya saudara? Kalau kedugeman, diskotik, mabuk-mabuk, perlu undangan enggak? Enggak, berbondong-bondong. Tapi kalau ke gereja, ayolah ke gereja, ayolah pelayanan ditarik-tarik gitu ya saudara ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang mengikat dalam kebinasaan itu enggak usah disuruh saudara. Kita itu paling enak gitu ya. Aku mengampuni kamu ya. Aku mengasihi kamu ya, itu susah banget tuh. Paling gampang tuh gini, kok enak kamu bencek no, kamu nyebelin gitu ya. Mati aja kamu gitu ya. Kalau bisa aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri gimana Tuhan membalas kamu. Wih kayak rohani banget ya saudara. Rohani apa rohana saudara? Hari itu, setelah itu Musa bilang sama Yosua, peranggi kamu. Generasi berganti ya saudara. Kita juga harus persiapkan anak-anak untuk menggantikan kita. Jangan kita hidup menikmati apa yang kita mau sendiri. Begitu kita merem ketemu Tuhan, anak kita nggak tahu hidupnya kayak gimana. Selama kita hidup dan bernafas, ayo generasi ini juga diajak, digandeng untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Betul saudara, setuju? Musa lakukan itu saudara. Disuruhlah dia perang. Pertama kali pengalaman disuruh perang, ngadepinya bangsa Amalek yang sangar-sangar kejem-kejem gitu ya mungkin ya. Dari pagi sampai sore, sampai matahari terbenam, baru selesai. Saudara kira-kira gimana? Gak pernah pelayanan, biasanya nyuaman, suruh jadi WL, singer, suruh jadi usher, suruh terima tamu dari pagi subuh sampai matahari terbenam. Gini terus ya saudara ya. Bener gak saudara? Cuma gitu aja loh ya, pasti akan begini, betul? Aduh capek aku, aduh nyiksa banget sih ini Bapak dan Ibu Gembala, gak tahu apa kalau aku ini capek. Yosua perang saudara. Kalau Musa tangannya turun, pasukannya kalah.
Kalau tangannya naik, menang sampai diganjel ya tangannya. Saudara bisa bayangin bagaimana stresnya Yosua pada saat itu. Dan Tuhan tahu itu, Tuhan sampai ngomong. Keluaran 17 ayat 14 sampai 16. Tuhan itu sanggup saudara menghapuskan ingatan semua yang di belakang kita. Supaya itu tidak menghalangi kita melangkah kepada masa depan. Betul? Keluaran 17 ayat 14 sampai 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku Tuhan sendiri akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Yosua sebagai generasi pengganti, dia dikuatkan langsung dicemplungin ke medan perang. Non-stop gak berhenti dari pagi sampai sore. Teler-teler dah itu saudara. Tapi Tuhan mengerti. Dan kita semua tahu bahwa endingnya Yosua diangkat menggantikan Musa. Dia memimpin bangsa pilihan yang besar. Jadi saudara kalau mau diangkat tinggi sama Tuhan, apapun hari ini Tuhan didik kita, jangan kita nolak. Karena apa? Tuhan sanggup menghiburkan kita, menguatkan dan menghapus semua kenangan masa lalu yang menghalangi kita melangkah sama Tuhan. Yang kedua, jadi kalau kita melupakan masa lalu kita, berarti saat ini hidup kita adalah untuk Tuhan Yesus. Seperti Paulus katakan bahwa hidupku ini adalah hidup untuk Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, supaya suatu saat nanti di akhir hidup kita bisa ngomong bahwa kematian itu keuntungan, bukan kesialan, bukan tangisan air mata yang penuh dengan penyesalan, tapi keluarga ini mengantarkan tangisan air mata yang penuh dengan sukacita, karena untung dia sudah selesai masalahnya. Cuma ada kebahagiaan dan sukacita sama Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20 sampai 21a. Galatia 2 ayat 20 sampai 21a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sepakat yuk baca bareng-bareng. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Jadi kita enggak boleh nolak, saudara. Kalau kita nolak, kita sendiri yang rugi. Kita ini sudah ditebus lunas, saudara. Kita ini sudah bukan budak lagi. Kita ini sudah bukan umat pilihan yang diperbudak oleh dunia ini, oleh masalah, oleh kesulitan. Tapi kita ini adalah umat pilihan yang merdeka, yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan hidangan penuh dengan kasih karunia, kebaikan, kesehatan, kekuatan. Jangan cuma mikirnya kesehatan, kekuatan secara tubuh ya saudara. Karena tubuh ini enggak ada artinya. Ini cuma kendaraan selama kita hidup. Untuk apa? Kendaraan ini supaya membawa kita itu, jiwa kita itu menyenangkan Tuhan. Kesehatan, kekuatan jiwa itu jauh lebih penting saudara. Enggak ada orang yang kebal masalah, enggak ada orang yang kebal sakit penyakit, enggak ada juga orang yang kebal terhadap kematian. Enggak usah takut sakit, enggak usah takut masalah, enggak usah takut kematian. Selama Tuhan berdiri di pihakku, aku tidak akan goyah. Kalau Tuhan bilang belum waktunya,
pulang masih punya tugas di sini jadi berkat bagi orang lain, saudara ndak usah khawatir. Masih dikasih kesempatan untuk hidup dan ketemu teman-teman di sekitar kita. Amin, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, sudah nak, tugasmu udah selesai, waktunya pulang, ya pulang oh saudara. Di sana lebih enak. Yang di sana nungguinnya sebentar kok, Tuhan bilang. 1 hari sama kayak 1000 tahunnya kita. Ya, kalau kita merasa ditinggal orang yang kita sayangi, oh nangis sampai kayak gimana ya? Belajar firman lagi yuk. Nangis karena kangen nggak bisa ketemu lagi ya, oke wajar. Tapi kalau menangisi sampai kayak orang nggak percaya Tuhan, jangan ya saudara. Kita berasanya lama, tapi yang ninggalin kita itu yang bersama Tuhan. Dia nungguin kita itu cuma beberapa menit doang, beberapa jam. Betul nggak saudara? Hitung aja kalau 1000 tahun sama 1 hari itu kan, kita hitungannya tahun, di surga hitungannya detik, saudara. Makanya orang yang mati di dalam Tuhan itu bersuka cita. Jadi kita yang ditinggalin, yang masih ada di sini, manfaatkan kesempatan ini supaya nanti kalau kita udah selesai tugas, kita ngumpul. Amin. Jangan ingat-ingat masa lalu. Ada firman-Nya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19a, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, firman Tuhan katakan udah enggak usah ingat-ingat yang kemarin-kemarin. Enggak usah nyesel masalah-masalah kemarin. Kalau dulu kita mungkin hidupnya lebih senang dari sekarang. Tuhan, aku dulu kok hidupnya bahagia ya. Sekarang kok gini amat ya, mau makan susah. Dulu gajinya gede, sekarang kok gajinya cuma 100.000, 50.000, 10.000 sehari ya. Enggak usah saudara. Tuhan bilang lupakan, jangan ingat-ingat. Siapa yang mau hidup di masa lalu? Berarti maunya jadi TK terus saudara ya. Hah? Mau jadi bayi terus ya. Hah? Orang kalau ditanya, aku pengen jadi dewasa gitu ya, menentukan keputusan apa yang ada dalam hidupku. Tapi waktu dibawa Tuhan, prosesnya menjadi dewasa, teriak-teriak saudara. Sepakat ya, lupakan masa lalu. Yang terakhir, kita jalan yuk sama Tuhan yang dahsyat. Supaya apa? Tuhan janji apa tadi? Kalau kita melupakan masa lalu, kita hidup sekarang dan menuju masa depan, Tuhan akan menjadikan hidup kita semuanya baru. Enggak ada lagi dosa, enggak ada lagi kutuk, enggak ada apapun saudara. Yang ada cuma penebusan, berjalan bersama Tuhan sampai endingnya kita menang. Jangan udah hidup susah. Ya enggak saudara? Endingnya masuk neraka. Wah, kesian banget sih ya orang yang kayak gitu. Makanya kita ini anak-anak Tuhan, sama Tuhan dibuat kuat dulu. Supaya apa? Supaya kita ini bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Makananku adalah, kata Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia, melakukan kehendak dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Memberitakan kebenaran firman. Kalau kita ndak kuat, ndak yakin bahwa Tuhan itu penolong kita, kayak tadi firman yang dibacain. Kalau satu-satunya penolong dan yang kita andalkan itu cuma Tuhan Yesus, dan kita ndak yakin akan itu, kita ngalami masalah aja kita bisa lari meninggalkan Tuhan. Gimana kita mau bawa orang selamat, kita sendiri nggak selamat, belum tentu. Iya nggak saudara? Kuatin diri kita sendiri. Gimana caranya kuat? Jalan sama Tuhan. Gimana jalan sama Tuhan? Tuhan itu Roh Kudus. Berjalan dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena target hidup kita adalah jiwa dan roh, bukan tubuh. Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Kasih dulu jiwanya makan, tumbuh menjadi dewasa rohaninya. Supaya apa? Tubuh kendaraan yang kita pakai ini juga ngikut. Bukannya tubuhnya dikencengin, kenikmatannya jiwanya mati. Waktu tubuhnya jadi debu, jiwanya anak TK, ketemu Tuhan. Ya udah jawab sendiri saudara, ending saudara akan bagaimana? Betul? Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara kalau bawa Alkitab manual di kamus bagian belakang, nanti di rumah dicari. Definisi orang benar itu apa, saudara? Jangan dibuka dulu deh. Saya mau nanya berdasarkan kita selama ini jadi orang Kristen. Kalau kita bilang orang benar, itu berarti artinya apa? Langsung muncul apa jawaban di pikiran kita? Ada yang bisa jawab? Kuis berhadiah nih, hadiahnya mahkota kehidupan. Waktu kita ngomong orang benar, itu di image kita apa saudara? Iya, keren Bapak ini. Kita tuh selama ini cuma diajari gini loh, dan itu yang nempel pada kebanyakan orang bahwa orang benar tuh orang yang nggak pernah salah, orang yang dituakan, orang yang dipandang, orang yang nggak pernah melakukan kesalahan. Kalau definisi orang benar kita itu begitu, kita akan jatuh saudara. Karena apa? Waktu kita memandang seseorang itu jadi panutan, loh kok kayak gitu ya kelakuannya. Kita jadi ngelihat orang dan kita jadi terus ngedown saudara, nggak punya semangat. Manusia juga punya salah. Pendeta pun juga justru lebih banyak dosa dan masalahnya daripada saudara. Kenapa? Sebenarnya sama saudara. Dosanya sama, salahnya sama. Cuma karena dia itu kelihatan setiap hari disorot kayak artis. Jadinya setiap kesalahan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun tuh dijadiin bahan gosip. Di sini enggak ada ya. Semuanya adalah jemaat yang dewasa, keren dan dahsyat. Definisi orang benar itu tadi loh saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu namanya orang benar. Jadi kalau kita benar iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita semakin lama berjalan akan semakin terang. Apapun yang kita doakan, Tuhan Yesus Roh Kudus sepakat dan itu jadi. Makanya ada firman-Nya, apapun yang kamu minta pasti diberikan. Karena apa? Kalau kitanya itu benar percaya Tuhan, kita selalu melihat Tuhan kita ini benar ya, hebat. Ini di sini enggak ada pikiran negatif. Ini enggak ada niat jahat. Kalau enggak ada pikiran negatif, enggak ada niat jahat, yang ada cuma Tuhan Yesus. Yesus adalah kasih, Allah adalah kasih. Dia selalu memberi. Dia selalu sayang. Enggak ada yang jahat. Maka kita pun juga akan melakukan itu. Orang jahat sama kita bodoh amat. Orang mau fitnah kita bodoh amat. Yang penting apa? Sekalipun kamu jahat, aku ini anaknya Tuhan Yesus. Aku akan tetap melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan ke aku. Aku dulu nyakiti Tuhan. Aku dulu dosa sama Tuhan, tapi Tuhan sayangi aku. Dia disalib. Dia nebus aku dengan darahnya sendiri. Dia dicambuk untuk menanggung kesakitanku. Kalau dia cuma ngomongin aku, fitnah aku, jahat sama aku, memperlakukan aku ndak baik, dia ndak sampai nyambuin aku, dia ndak sampai nyalipin aku. Kenapa aku ndak mau ngampuni dia? Kenapa aku ndak mau doakan yang baik? Betul nggak saudara? Itu loh saudara bedanya kalau orang benar dan orang fasik. Jadi bukan berarti orang benar itu nggak pernah melakukan kesalahan. Loh kalau kita tahu orang lain melakukan kesalahan dan kita orang benar ya doakan, betul? Doa orang yang benar bukan doa orang yang salah. Doa orang yang benar tuh gini, Tuhan dia nyakitin aku. Tapi aku tahu karena dia nggak ngerti yang dia lakukan itu jahat. Karena aku sudah kamu kasih pengertian lebih dulu Tuhan. Aku yang ngampuni dia ya Tuhan. Aku doakan dia supaya dia bertobat. Doa ini benar enggak? Doa orang yang benar, bukan orangnya yang benar. Kita sudah benar karena kita percaya Yesus dan kita dibenarkan.
oleh penebusan Tuhan. Tapi doa yang benar itu kayak gitu loh, besar kuasanya. Karena apa? Sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau doa yang salah tidak punya kuasa apapun, karena enggak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dia jahat sama aku Tuhan, matiin aja dia Tuhan, biar aku enggak lihat muka dia lagi gitu ya. Ayo saudara, sekalipun engkau percaya Yesus, kalau doa orang yang salah, doamu enggak punya kuasa. Kalau itu terjadi, siapa yang nangkap? Kuasa kegelapan. Wih, temenku ini top banget, ayo tak rangkul. Kamu mau apa? Mau berkat, tak kasih uang. Kamu mau apa? Makan enak, tak kasih. Mau kenikmatan apa? Tak kasih. Tapi terus doa yang salah ya, terus ngutukin orang ya, terus bermusuhan sama orang ya. Kita nggak sadar saudara, kita lebih ngikutin seruannya iblis daripada seruannya Tuhan. Tuhan itu keren. Dua terakhir saya baca aja. Karena saya merasakan di tempat ini itu jemaatnya semangat banget saudara. Saya happy saudara. Rohnya itu loh, kayak kepengen cari Tuhan. Saya kasih deh Mazmur 84 ayat 5. Saya bacain cepet ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab ayat 11 lompat, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak tadi enggak takut kehilangan pekerjaannya. Dia bilang lebih baik 1 hari waktunya Tuhan aku kasih ke Tuhan. Memang ini haknya Tuhan. Memang hari ini adalah haknya Tuhan bagi kita anak-anaknya. Betul? Tuhan kasih apa? Berkat. Gak masuk sebulan gak apa-apa, tetap dipekerjakan. Saya yakin saudara, dia pun juga enggak merasa dan enggak menyangka. Tapi kalau hari itu dia enggak melangkah duduk di tempat ini, kira-kira dia masih kerja enggak saudara? 1 bulan gak masuk loh. Masih kerja enggak saudara? Yakin saya dipecat? Lawang tadi ceritanya yang sudah atasan-atasan aja cuma enggak masuk berapa hari langsung besoknya dipecat kok. Emang dia siapa? Atasannya aja diperlakukan gitu, apalagi dia. Tapi dia mengutamakan bos di atas segala bos. Kalau Tuhan yang perintahkan untuk menahan semuanya dan tetap memberkati dia, siapa yang bisa lawan? Siapa saudara? Siapa yang bisa lawan? Yang kenceng siapa yang bisa lawan? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Enggak ada. Berikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kelihatannya enggak kelihatan saudara. Wah nanti masalah, nanti gini. Itu urusan Tuhan saudara, bukan urusan kita. Kalau seandainya terjadi masalah, percayalah selalu lihat yang positif bahwa Tuhan izinkan kita menjadi dewasa semakin kuat. Supaya apa? Tadi firman-Nya bilang apa? Supaya kita ini makin lama makin kuat, hendak berjalan menghadap Allah di Sion. Maksudnya apa? Hendak berjalan nanti kalau waktu kita selesai kita tuh semakin kuat. Jadi orang yang gagah perkasa jiwanya di hadapan Tuhan. Masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus, bukan di pelataran saudara. Hampir kepleset masuk neraka saudara kalau di pelataran. Benar-benar yakin masuk surganya itu sempurna.
Gitu loh. Karena kita sudah terima kasih karunia. Ini ayat ini buat jemaat di tempat ini. Saya dapat waktu kita nyembah tadi. Mazmur 42 ayat 4 sampai 5. Mazmur 42 ayat 5 sampai 6. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, banyak masalah, banyak tekanan, banyak pikiran. Tapi bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang hendak mengadakan perayaan. Ayo ngomong yuk sama jiwa kita di ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini ayat firman saya dapat waktu kita doa tadi, saudara. Kok tiba-tiba bacaannya Mazmur 30 ya begitu. Penolong kita itu cuma Tuhan. Tuhan sayang tempat ini, saudara. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan gak pernah perhitungkan lihat kita secara fisik. Tuhan gak pernah memandang kita dari strata sosial kita. Sekalipun engkau tinggal di bawah kolong jembatan, tapi kalau hatimu mencintai Tuhan, engkau adalah bangsawan di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau orang kaya dan terhormat, dikenal seluruh dunia, engkau gak pernah kekurangan secara jasmani, tapi hatimu nol untuk Tuhan. Sama aja kayak manusia terkutuk yang gak tahu terima kasih. Gimana Tuhan udah menyerahkan tubuhnya, dicambuk, dicabik-cabik, darahnya sendiri, menebus hidup kita supaya kita ini layak masuk ke surga, supaya kita ini punya hak penuh, supaya kita ini menang. Karena semua sakit penyakit masalah sudah ditanggung. Amin. Saya undang pemain musik naik ke atas. Saudara jangan takut ya. Kekuatan di dalam Tuhan itu keren. Nyanyi ya saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kekuatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman Engkau yang menumbuhkan benih di dalam hati kami, sehingga firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan untuk kami berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, kuasai roh jiwa tubuh anak-anak-Mu di tempat ini tanpa kecuali Tuhan, mulai yang dewasa sampai yang anak-anak. Kami percaya hidup kami akan terus semakin kuat bersama Engkau. Ora patak ayana. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, dan saya undang saudara untuk katakan ini. Angkat kedua tanganmu saudara. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih saat ini sampai seterusnya aku sudah menerima kasih karunia terbaik, berkat jasmani rohani yang terbaik, kekuatan untuk terus berjalan bersama Engkau sampai waktunya nanti. Aku menang dan aku membuat Engkau bangga Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
pakai hidup setiap kami Tuhan. Selama kami